Roy Suryo dan Dr. Tiva ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tiva juga harus bebas dan teman-teman, karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, nanti lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu satu. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada ya, Perma nomor 1/1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak. Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta, itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsunya. Nah, ini terbalik. Yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tiva maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut tuh RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tiva ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tiva juga harus bebas dan teman-teman, karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35, itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tiva maupun yang lainnya. Karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas.
Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, RS, ES, T, dan K, tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa? Lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya di mana? Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain. Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, nanti lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law. Dan fungsi polisi, penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum yang benar dan adil. Jadi bukan alat untuk kriminalisasi atau alat untuk penguasa menginginkan hasratnya terpenuhi. Apalagi kalau misalnya pokoknya dia harus masuk gitu kan. Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya, masuk, pokoknya tidak mau tahu. Nah, ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar, dan seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Kita tahu ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian ada Jumhur Hidayat, Bunda Mary itu ada juga, Edi Mulyadi. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan hari ini adalah klarifikasi, bukan penyelidikan, bukan penyidikan. Klarifikasi itu hanya mengkonfirmasi hal-hal yang tidak substansi. Sehingga saya kaget juga ada pemeriksaan sampai 12 jam dan sebagainya, ditanya apa itu, 13 jam dan sebagainya, apa itu. Ini adalah klarifikasi, itu seharusnya apa yang dilaporkan, tuntutannya apa, dugaan pidananya apa, lokusnya di mana, tempusnya kapan, itu seharusnya, ya kan? Dan satu hal lagi, ini sebenarnya teman-teman ini adalah mewakili rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dikenakan pasal 310, 311 karena ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum, maka tidak dapat dilakukan tindak pidana. Jadi satu hal lagi yang penting saya tekankan, yaitu masalah kenapa teman-teman ini selama ini mempertanyakan ada dugaan-dugaan tidak ada ijazah itu, karena pada peristiwa persidangan Gus Nur dan Bambang Tri itu objeknya adalah ijazah, tapi ijazah itu tidak disampaikan, sehingga diduga tidak diberikan, tidak ditunjukkan, sehingga diduga dia tidak punya ijazah. Oleh sebab itu, teman-teman beritiket baik, datang ke Gajah Mada, bahkan datang ke rumah Jokowi, bahkan bersurat lebih dahulu, istilahnya ketok pintu lah, ya kan, untuk mempertanyakan, tapi tidak ditanggapi. Nah, ini kan masalahnya seperti ini. Dan satu hal lagi, seperti Bang Refli katakan, bahwa laporan ini sudah didului oleh TPUA, bahkan ke Mabes Polri. Yang mana kalau demikian, ketentuan pasal 10 Undang-Undang 31 tahun 2014, yaitu perlindungan saksi dan korban, jika ada laporan lebih dulu, maka tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Kalau itu sampai terjadi presiden seperti ini, tidak ada laporan di Indonesia ini. Setiap laporan ditangkal dengan itu. Padahal ketentuannya wajib diselesaikan dulu laporan pertama sampai inkrah. Karena beliau ini yang melapor lebih awal. Itu saya. Terima kasih. Ya. Jadi ada hal yang penting, ini yang nggak bisa dibantah. Jadi setiap pejabat negara itu boleh dikritik. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu putusan 105 MK P22 dan 24 tahun 2024. Itu jelas di putusan MK 105 menyatakan bahwa pejabat negara, pemerintah, korporasi, kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya apa? Maknanya setiap pejabat negara atau
pejabat pemerintah itu tidak boleh melaporkan. Ini penting untuk kita sampaikan. Nah, kalau kita bicara kepada dua orang yang sekarang diangkat menjadi dewas tertinggi Danatara, itu berdasarkan Kepres 30 yang langsung diangkat oleh Presiden Prabowo. Berarti maknanya apa? Maknanya pejabat negara dengan dapat gaji yang cukup besar dari APBN dan uang rakyat. Tapi itu harusnya tidak boleh melaporkan, boleh dikritik malah di putusan MK, sebab putusan MK itu tertinggi. Jadi itu poin yang tidak bisa dibantah gitu loh ya. Setiap pejabat negara tidak boleh melaporkan, boleh dikritik. Ya, memang penjelasan tidak ada penjelasan untuk tidak boleh melaporkan, tapi boleh dikritik. Boleh dikritik maknanya berarti pejabat tersebut itu ya harus menerima dong dikritik, kan begitu. Apalagi kalau kita bicara soal masalah sekarang ini yang terjadi, bayangkan aja mulai dari wali kota 10 tahun, 2 tahun gubernur, 10 tahun presiden, itu kan mendapatkan fasilitas yang cukup fantastik. Kenapa sih rakyat minta untuk tidak ditunjukkan, kok malah ditunjukkan kepada wartawan yang tidak boleh juga difoto, ya kan, pada saat diundang. Nah, kalau kami itu kan memberikan surat secara resmi loh ya, suratnya ke UGM itu, termasuk ke rumah Solo gitu. Jadi itu yang paling penting. Saya tidak mau polemik apapun, silahkan diperiksa. Namun kalau saya bisa menjelaskan, klarifikasi itu tidak diatur di KUHP, tapi kita menghormati, tetap menghormati kita untuk mengikuti proses, nggak apa-apa, selama tidak ada kriminalisasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paling kalau saya hanya bersudut pandang sebagai rakyat ya, sebagai rakyat petani, sebagai rakyat nelayan. Pak Presiden, saya tahu ini Pak Presiden kan itu namanya Pak Prabowo, presidennya saat ini. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Hal yang sepele yang menurut saya cuman ijazah saja, tinggal ditunjukkan selesai. Kok ini seperti berputar-putar, berlarut-larut, bertahun-tahun. Ini kayak apa kok? Saya sebagai rakyat kecil ngelihatnya malu amat, ini negara seperti ini gitu. Udah sih Pak, sudahilah. Malu sama negara-negara lain, sudahi udah. Masa orang-orang udah ngomong planet Mars segala macam, kita masih ngurusin masalah ini. Udah, yang jujur, yang adil. Udah, tolong Pak Kapolrinya tuh diomong Pak Presiden. Harus bener, harus jujur, harus adil. Jangan panjang-panjang lagi, lika-liku berdrama lagi, bersandiwara lagi. Tolonglah, kita juga sebagai rakyat malu ngelihatnya. Malu, biar rakyat ini tentrem. Yang cari ikan, tentrem nyari ikan. Yang nanam padi, tentrem nanam padi. Masih banyak hal yang harus kita lakukan buat negara kita ini, negara besar ini. Masa urusan ini bertele-tele, tolong sudahilah Pak. Ya, mohon ini mah dari rakyat kecil ini mah. Saya emang nggak bisa ngomong hukum atau apa, tolong minta seadil-adilnya hukum ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.